Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk pertandingan antara Persebaya Surabaya dengan PSM Makassar, di mana PSM Makassar berhasil meraih 3 poin setelah mengalahkan Persebaya dengan skor 0-1. Jadi yang saya ingin bahas di sini dari Persebaya dulu, yaitu starting line up-nya Coach Aji. Jadi ini cukup menarik ya ketika kita lihat line up yang diturunkan dari Coach Aji, karena ada 3 pemain yang memang biasanya bermain sebagai pemain substitution. Seperti Rizky Dwian, lalu ada Agus, lalu ada Andre ya. Ini 3 pemain yang biasanya mainnya ini sebagai pemain pengganti. Tapi justru menghadapi PSM Makassar, kenapa Coach Aji lebih memilih memainkan mereka daripada memainkan Yamamoto, Noviandani, atau Paulo Victor dari awal? Ini pertanyaan yang memang saya sudah tunggu-tunggu ya, apa maksud dari strateginya Coach Aji. Dan ternyata kalau kita lihat permainan PSM Makassar yang saya sudah berapa kali bilang mengandalkan passing-passing cepat, passing-passing long ball. Dan saya juga mengatakan di preview bahwa kekuatan PSM Makassar yaitu pada saat Persebaya Surabaya melakukan serangan. Ya, bukan pada saat Persebaya bertahan, tapi pada saat Persebaya menyerang. Di sini sebenarnya pemain PSM Makassar ini kan lebih condong menunggu ya. Begitu melakukan kesalahan para pemain Persebaya, ini akan langsung mengcounter, langsung bermain cepat ke depan. Ini saya sudah katakan di preview. Jadi dengan masuknya pemain-pemain yang diturunkan dari awal oleh Coach Aji, ini merupakan counter yang saya lihat untuk meredupkan skema permainan PSM saat bermain cepat. Ini sangat terlihat sebenarnya di menit 20 sampai menit 45 ya. Itu saya melihat bahwa PSM Makassar ini seperti dipaksa untuk bermain bola possession oleh para pemain Persebaya. Karena para pemain Persebaya Surabaya ini bermain modelnya seperti transisi position aja udah. Jadi nggak mengandalkan posisi yang stuck ya. Misalkan gini, Rizky Dwian ini bermain di sayap kanan. Tapi ketika bermain sebenarnya sayap kanan ini ya bisa diisi oleh Zevalente juga. Jadi artinya memang mengandalkan transisi yang bertujuan agar para pemain Persebaya Surabaya bisa lebih lama mengontrol bola. Ya, ini kan saya sudah katakan bahwa ketika Persebaya Surabaya kehilangan bola di sektor lini depan, ini akan berbahaya. Dan ini salah satu counter menurut saya dari Coach Aji bagaimana melihat pemain PSM Makassar berapa kali ketika melakukan long ball hampir semuanya nggak efektif. Ya, ada yang out bolanya ke Yakob Sayuri, lalu berapa kali Sananta juga mendapatkan bola masih bisa diantisipasi oleh Rizky Ridho, lalu Pluim juga berapa kali ya bisa diantisipasi juga. Ini yang saya lihat karena banyaknya pemain tengah yang diturunkan oleh Aji Santoso, ini yang bisa meredupkan serangan cepat dari PSM. Jadi sangat terlihat di sini bahwa permainan PSM Makassar di babak pertama nggak bisa berjalan skemanya. Terutama dari Agung Manam ya. Ini Agung Manam memang di pertandingan kali ini berapa kali ketika mendapatkan bola dari belakang, ini langsung buang ke depan. Jadi nggak melakukan bola possession dulu ya. Dan ini berapa kali memang mudah dibaca oleh permainan dari Persebaya Surabaya. Karena PSM Makassar akan langsung passing long ball. Ini bisa diantisipasi. Jadi ini salah satu bentuk bahwa Coach Aji ini sebenarnya bisa mengcounter PSM Makassar. Karena di sini selama 45 menit hampir untuk PSM Makassar ini nggak memiliki peluang emas gitu. Paling hanya setengah-setengah peluang. Tapi kalau peluang emas sebenarnya untuk Persebaya Surabaya ada satu ya dari Januar Eka. Dan di sini memang Januar Eka dipasang ya, bukan Rumere atau mungkin Paulo Victor gitu. Memang karena yang saya lihat Januar Eka ini sebagai target man yang bisa melakukan bola kontrol bola yang bagus di depan. Jadi nggak mudah kehilangan bola lagi. Jadi ini menurut saya tujuan dari Coach Aji memainkan pemain-pemain yang memang boleh dibilang bukan pemain inti banget gitu ya. Tapi menurut saya ini bentuk dari counter dengan mengandalkan transisi position. Jadi ini cukup bagus menurut saya bisa mengcounter PSM Makassar. Karena selama ini PSM Makassar walaupun kalah lawan Persija Jakarta, tapi sisanya ini semua hampir bisa mencetak gol. Ya, saya lihat datanya nih, PSM Makassar bahkan di 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 pertandingan lebih selalu mencetak gol loh PSM Makassar. Gak pernah gol melalui gol bunuh diri kecuali ini lawan Persebaya ya. Menang karena gol bunuh dirinya Alwi. Jadi artinya memang sangat mengerikan untuk PSM Makassar dalam hal mencetak gol.
Ini saya sudah berapa kali mengatakan untuk PSM Makassar, ini tim yang perfect karena bisa mencetak gol juga dengan jumlah yang konsisten. Jadi bagaimana cara menghentikan keran gol dari pemain PSM Makassar? Ya ini di babak pertama. Lalu masuk kita di babak kedua. Di babak kedua, di sini Persebaya Surabaya kembali lagi ketika di babak pertama sudah bisa memancing skema permainan PSM Makassar. Disinilah Coach Aji baru berani memainkan Yamamoto, Paulo Victor, dan juga Noviandani. Tapi memang perbedaannya ya, kalau di babak pertama bermain lebih ke transisi position, kalau di babak kedua ya memang sudah sesuai dengan posisi pemainnya Persebaya aja. Yamamoto di kiri ya di kiri terus, Noviandani di kanan ya di kanan terus, Valente free roll, ya lalu Paulo Victor ya pemain depan. Berbeda seperti di babak pertama yang memang lebih mengandalkan transisi posisi aja. Yang penting posisinya ini jangan kosong di sektor kiri, tengah, kanan gitu. Nah di sini memang ada plus minusnya ya. Ketika Persebaya Surabaya justru memainkan pemain intinya, di sini memang kreativitas penyerangan Persebaya Surabaya memang nggak terlihat terlalu berjalan seperti di babak pertama. Tapi di babak pertama dengan pemain yang boleh dibilang cukup kreativitas, tapi juga nggak bisa menciptakan peluang yang banyak. Jadi ada plus minusnya sebenarnya. Ketika babak kedua Yamamoto bermain ya, langsung bisa memberikan peluang walaupun masih goal kick. Paulo Victor juga peluang emas, tapi kembali lagi Reza itu cukup bagus ya. Sempat mau mengolongi ya kiper dari PSM, tapi bisa ditangkap bolanya, itu penyelamatan yang cukup gemilang. Jadi artinya bahwa di sini sebenarnya PSM Makassar sudah cukup baik ya, karena menarik Manam ya, Agung Manam, dan memasukkan Tahar. Karena memang Manam ini nggak perform, selalu memainkan bola-bola long ball, seperti nggak tenang gitu mainnya. Jadi ini sudah ada kejelian dari Tavares memainkan Tahar ya. Nah, lalu kita langsung lihat di babak kedua ketika PSM Makassar berapa kali mencoba ditekan. Memang di sini PSM Makassar hanya mengandalkan passing-passing long ball ke depan yang bertujuan untuk Sananta ya, karena Sananta ini diganti dengan Everton. Karena saya sudah beberapa kali bilang Everton memang juga memiliki body ball yang cukup bagus. Jadi bisa menahan bola juga di depan sambil menunggu para pemain sayap seperti Yakob ya, maju ke depan, M. Arfan, Luim gitu. Ini sangat terlihat. Dan memang di menit 71 akhirnya memang gol bunuh diri ini tercipta. Itu melalui skemanya PSM Makassar lagi ya. Jadi di sini skemanya PSM Makassar juga berapa kali akhirnya ada yang berhasil bisa melakukan passing cepat ke depan. Dan itu langsung memang ada maksudnya Everton passing ya ke tengah, tapi Alwi mengklirkan bola malah justru masuk ke gawang sendiri. Tapi artinya dengan gol ini memang membuktikan bahwa PSM Makassar harus menang. Intinya itu, harus menang. Bagaimanapun caranya harus menang. Karena apa? PSM Makassar sekarang berada di persaingan juara. Jadi kita nggak memikirkan skemanya ini bagus atau tidak, tapi yang penting PSM Makassar harus menang. Ya, di sini saya boleh akui bahwa Persebaya Surabaya ini bermain cukup baik. Ya, boleh dibilang PSM Makassar ini berhasil ke counter oleh Persebaya. Mungkin lawan Persija Jakarta walaupun kalah, tapi PSM Makassar bisa mencetak 2 gol. Ya, melalui set play bola hidup. Masih bisa lah terjadi jual beli serangan. Tapi lawan Persebaya Surabaya, boleh saya katakan bahwa skemanya PSM Makassar ini nggak berjalan. Ya, jadi ini yang saya bilang bahwa PSM Makassar walaupun di sini skemanya nggak terlalu berjalan, tapi menurut saya yang penting PSM Makassar bisa meraih 3 poin. Itu aja. Urusan main jelek atau main bagus, yang penting PSM Makassar sekarang harus meraih 3 poin. Tapi sejujurnya saya melihat PSM Makassar dalam pertandingan terakhir-terakhir inilah, katakan 5 pertandingan, selalu bermain baik. Hanya lawan Persebaya saja kelihatan skemanya ini bisa ke counter oleh Coach Aji. Jadi untuk saya yang penting memang menang nomor 1, karena PSM Makassar ini kan sudah nggak berpikir masalah skemanya bagus atau enggak, lalu pemain-pemainnya bagaimana kondisinya. Tapi bagaimanapun PSM Makassar harus menang dalam sisa pertandingan-pertandingan terakhir ini. Itu yang paling penting ya, nomor 1 itu harus menang. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya walaupun sudah bermain bagus, sudah bermain berhasil mengcounter PSM Makassar, tapi memang hasilnya tidak baik ya, harus kalah dari gol bunuh diri Alwi. Tapi kalau menurut saya gol bunuh diri ini bukan berarti memang salah sepenuhnya oleh Alwi. Sebenarnya Alwi pun bermain cukup bagus, tapi karena gol bunuh diri ini ya saya harap jangan sampai menjudge Alwi, karena
kita nggak bisa menilai pemain ini hanya dari satu pertandingan aja ya. Alwi sudah memberikan kontribusi yang cukup banyak untuk Persebaya Surabaya. Jadi seperti Rizky Ridho, walaupun kemarin bunuh diri juga lawan Bali United, ya kita nggak bisa menjudge juga karena kontribusi mereka dalam 11 pertandingan berarti 9 pertandingan tanpa terkalahkan ya. Artinya ada 9 kali 90 ya. Ini artinya ada menit yang lebih banyak Persebaya Surabaya bisa bermain bagus, tapi hanya 2 pertandingan ini aja mengalami kekalahan. Tapi dengan skema yang seperti ini saya tetap yakin Persebaya Surabaya tidak akan kemana-mana. Menurut saya tetap harus ada berada di papan atas, berakhir di segmen papan atas. Dan untuk PSM Makassar kembali lagi meraih kemenangan, jadi artinya PSM Makassar ini enggak di beberapa pertandingan terakhir ini ya 5-6 ya 6 setelah kalah dari Persija Jakarta langsung bisa ngegas ya 6 pertandingan win streak. Jadi untuk Persebaya Surabaya ayo siap bangkit lagi ya, siap mencari kemenangan-kemenangan lagi karena ini saatnya para mental atau psikologi para pemain Persebaya Surabaya harus bangkit ya. Buktinya PSM Makassar pun bisa setelah kalah dari Persija 4-2, setelah itu justru konsisten lagi ya. Jadi untuk Persebaya Surabaya tetap semangat walaupun ini kalah, tapi permainannya menurut saya sudah cukup bagus. Yang paling penting bisa mengcounter PSM Makassar karena berapa kali saya lihat PSM Makassar ini memang yang paling menyulitkan jika bertemu musuh yang bola possession ya. Tapi yang benar-benar bisa mematikan skema PSM Makassar ini saya melihat sejauh ini hanya Persebaya Surabaya yang bisa. Jadi menurut saya ini sudah cukup bagus lah bagaimana strategi atau taktik dari Coach Aji dari masalah starting line up, lalu masukkan pemain di babak kedua. Ini overall saya lihat cukup bagus bagaimana Coach Aji benar-benar matang untuk mengcounter permainannya PSM Makassar. Dan untuk PSM Makassar selamat kalian mendapatkan 3 poin. Tentunya ini hasil yang harus terus bisa dikapai. Apapun caranya PSM Makassar harus menang soalnya. Ya, walaupun ini menang karena gol bunuh diri, intinya PSM Makassar yang penting menang. Harus cepat-cepat menyingkirkan terus ya, menyingkirkan klub-klub lainnya agar terus PSM Makassar bisa mendapatkan ya power goal lagi lah. Walaupun memang musuhnya juga sulit ya, Persebaya Surabaya, Persik Kediri. Ini memang menyulitkan semua karena bermain bola possession. Tapi setelah ini PSM Makassar akan bertemu Dewa United. Ini Dewa United juga lagi performnya lumayan baik. Tapi ini bermain di kandang PSM nih. Jadi kembali lagi semangat ya karena bermain di kandang sendiri dan Persebaya Surabaya akan bertemu Rans. Ini saya kira nggak ada masalah Persebaya. Harusnya bisa menang ya paling enggak selisih 2 gol harusnya bisa untuk Persebaya. Ya, jadi ini aja, nanti kita ketemu di video review untuk Rans dengan Persebaya, lalu PSM Makassar dengan Dewa United. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.